Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhyi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, hari ini Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi pokok menganalisis kebahasaan cerita novel sejarah pembelajaran keempat di kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kelas dipimpin berdoa dulu. Bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Rashidu ya Sabur, ya Rashidu ya Sabur. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Mekalikma luar biasa. Ya, silakan duduk. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Alvina, Cindy, Hanifah, Rahma, Siti Anitya, Siti Imroyatul Latifah, Siti Rahmatin, Nur Aini Septiana. Hari ini masuk semua ya, anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Yes, tepuk tangan dulu. Kaos kaki dipakai? Kaos kaki atribut lengkap ya? Maskernya jangan sampai lupa ya. Maskernya jangan sampai lupa. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mengaitkan pada pembelajaran minggu lalu, ada sedikit motivasi yang akan Bapak tampilkan di sini. Coba kalian perhatikan dulu.
Itu motivasi pagi hari ini. Banyak sekali ya kata-kata tadi yang sudah disampaikan. Salah satunya orang itu hanya cuma mimpi sukses, tapi dia hanya diam saja. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi artinya di motivasi tersebut salah satunya adalah kita jangan terlalu banyak untuk memikirkan sesuatu tapi tanpa melangkah. Jadi kita mikir tapi harus melangkah juga, berpikir, melangkah. Jangan hanya berpikir diam saja. Nah, itu salah satunya. Semoga motivasi pagi hari ini bisa membuat kalian semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa? Pada materi sebelumnya? Ya, Alvina apa? Ya, surat lamaran pekerjaan. Ada yang lain? Ya, Irma ya? Cerita sejarah. Satu lagi siapa yang bisa menjawab? Ya, Rahmatin? Struktur cerita sejarah. Ya, betul. Dari kemarin pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita telah mempelajari cerita sejarah dan struktur daripada cerita sejarah itu sendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar dan juga indikator pencapaiannya, KD-nya adalah 3.4, yaitu adalah menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian pada indikator ini dijabarkan dua hal. Yang satu adalah menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam cerita sejarah. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini, satu, kalian nanti akan menemukan ini, unsur kebahasaan yang ada dalam cerita novel sejarah. Yang kedua adalah unsur sudah ditemukan, kalian rinci kebahasaannya. Kebahasaan apa yang sering digunakan pada sebuah novel sejarah. Kemudian KD yang keempat yaitu adalah KD keterampilan, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Setelah kalian menemukan kebahasaannya, kalian menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Kemudian dispesifikan lagi pada sebuah indikator, yaitu adalah mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah yang utuh. Yang selanjutnya adalah membuat teks cerita novel sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Pada poin terakhir ini, kalian membuat cerita memperhatikan kebahasaan, cerita novel sejarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mampu menemukan dua unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah. Jadi dalam novel sejarah itu kebahasaannya banyak. Pada tujuan kali ini mampu menemukan dua, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam sebuah novel sejarah. Unsur kebahasaan apa saja yang sering muncul pada sebuah novel sejarah. Dan yang ketiga adalah mampu mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah secara utuh. Jadi sudah tahu kebahasaannya, kemudian kerangkanya dikembangkan, dan yang terakhir adalah dapat membuat teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran ini ada berapa anak-anak? Ada 4 ya, ada 4 sesuai indikator tadi. Orientasi pada masalah. Sebentar. Bapak menayangkan sebuah gambar. Ada gambar 1, gambar 3, dan juga gambar 5. 1, 3, dan 5. Pertanyaannya, apa isi gambar 1, 3, 5? Satu dulu, siapa yang bisa? Satu, gambar 1. Gambar 1. Gambar 1 Hanifah. Apa? Ya, sejarah berdirinya NU, Nahdlatul Ulama. Ada gambar bendera, kemudian ada gambar Nahdlatul Ulama, ada gambar pendiri, ya. Kemudian yang ketiga gambar apa? Ya, Irmaya.
logo Hari Santri. Tahun berapa ini? Iya, logo Hari Santri tahun 2021. Gambar kelima, ini semuanya pasti tahu ya, Mak Rahma apa? Hari Santri. Ada santri pakai peci, kemudian pakai sarung, ya. Adakah keterkaitan antara gambar 1, 3, dan 5? 1, 3, dan 5. Ada ya? Kemudian pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian logo Hari Santri, kemudian santri, ya berkaitan dengan sejarah. Kemudian keterkaitan antara gambar 246, berkaitan dengan novel cerita sejarah, ya. Adakah keterkaitan gambar tersebut dengan pembelajaran hari ini? Ada nggak? Ada. Yaitu kita membahas cerita novel sejarah. Jadi di sini ada dua ya sebenarnya, cerita sejarah dengan cerita novel sejarah. Kalau gambar 1, 3, 5 itu cerita sejarah, tapi gambar 2, 4, dan 6 itu adalah cerita novel sejarah. Nah, itu cerita sejarah. Kemudian cerita novel sejarah. Oke. Pengertian dulu. Nah, bisa dibaca Laili. Kemudian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Ya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu mengenai asal-usul sejarah. Artinya, teks sejarah itu adalah teks yang berisi fakta berkaitan dengan sejarah. Sedangkan teks novel sejarah di dalamnya fakta, tapi bersifat naratif, bersifat deskripsi, kemudian ada juga daya khayal. Jadi intinya kalau novel sejarah itu sudah ada daya imajinasi itu. Ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, kita fokus di sini. Karena yang pertama ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya di 3.1 KD 3.1. Jadi kita mulai fokus di sini ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah disajikan secara kronologis. Ya, kronologis itu artinya urut. Nah, bentuk teks cerita ulang atau rekon. Ya, teksnya itu rekon. Sudah ada teks, ditulis kembali, diberikan sebuah imajinasi. Itu adalah rekon. Kemudian menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Sejak saat itu, pada zaman dahulu, memuat fakta sejarah atau rekaan berdasarkan cerita sejarah, cerita Majapahit. Kemudian direkon itu adalah diulang, diberikan daya imajinasi. Nah, perbedaannya, nah ini perbedaannya ya, bersumber dari kisah nyata, bersumber dari cerita rekaan, ditulis oleh sejarawan, ditulis oleh novelis. Cerita novel sejarah berarti kita bisa menulis, novelis. Tapi kalau teks sejarah kita nggak bisa menulis, karena yang bisa menulis adalah orang-orang yang tahu berkaitan dengan sejarah. Itu perbedaannya. Imajinatif berupa fakta. Bisa ya membedakan? Saya. Oke. Strukturnya, orientasi. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik atau klimaks, penyelesaian, dan juga koda. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 6. Jadi itu adalah struktur. Pak, sama enggak strukturnya dengan cerita sejarah? Sama. Ya, selanjutnya kebahasaan. Nah, ini materi kita kebahasaan. 1, menggunakan ungkapan. Ungkapan adalah kata atau frasa bermakna kias. Contoh di situ membeku. Membeku sebenarnya kan bahasa aslinya adalah ya, bahasa es, membeku. Tapi ini adalah berdiam diri. Kemudian yang kedua, menggunakan peribahasa.
Contohnya Gemah Ripah lah Jinawi. Kemudian yang ketiga adalah kalimat bermakna lampau, temporal tadi, ya, menggunakan konjungsi temporal 4. Sejak saat itu mula-mula kemudian yang saya berikan warna merah itu adalah yang contoh, ya, yang contohnya. Menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang mengarah ke perbuatan fisik, tapi tidak diungkapkan dia. Bersimpu, kemudian apalagi sedih, nangis misalkan, ya, sedih atau murung, itu dinamakan adalah kata kerja material. Kata kerja mental, mengganggu, mencintai, menyetujui, nah, itu. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kalimat tak langsung, ya. Kenapa menggunakan kalimat tak langsung? Karena di sini bahasanya adalah rekon. Rekon itu kan cerita ulang, misalkan dari si A kemudian dibuat lagi. Maka kalimat yang dibuat adalah kalimat yang tak langsung di sini. Dan 8, menggunakan dialog, menggunakan kata sifat. Nah, itu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada. LKPD yang akan Bapak berikan, 1, temukan 2 unsur kebahasaan kata kerja mental tadi. Kemudian rincilah unsur kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsinya bagaimana tadi anak-anak? Konjungsi waktu. Kalau kata kerja mental, kata kerja mental, ya, sedih, kemudian apa, galau dan lain sebagainya, berkaitan dengan sifat. Oke, silakan kalian bentuk kelompok dulu, 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 3 anak dulu. Ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya, dengan berdiskusi, bertanya jawab, kemudian pemecahan masalah pada sebuah LKPD. Sudah selesai ya LKPD-nya? Sudah ya? Nah, sudah. Silakan direkap dulu LKPD nanti yang akan digunakan untuk presentasi. Untuk presentasinya nanti setiap kelompok ini maju semua, ya. Semua. Kemudian ada 1 anak yang nanti akan mempresentasikan hasil daripada sebuah LKPD yang telah dikerjakan. Mulai kelompok 1 ya. Kelompok 1 dari kelompoknya Hanifah. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, untuk hasil LKPD-nya. Hasil LKPD dari tadi ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kata kerja mental, kesedihan, duka. Tadi kalian mencari berapa, 2? Disebutkan 2 sudah cukup. Kesedihan, duka. Kalian menyebutkan malah lebih bagus, ada banyak. Kemudian konjungsi temporal, kala itu, tahun, ketika peristiwa itu, mula-mula ya. Kemudian bawahnya pada unsur pengungkapan peristiwa, mencintai, terlihat pucat, menyerahkan. Konjungsi temporalnya dimulai ketika. Selanjutnya pada aspek konflik, kemudian puncak konflik, penyelesaian, dan juga koda. Itu ya dari hasil LKPD. Kira-kira dari penyelesaian masalah ini, kalian sudah paham? Belum? Paham ya? Paham. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah evaluasi. Evaluasi ini sifatnya adalah individu ya. Jadi nanti dikerjakan secara mandiri, kemudian jujur ya. Kemudian optimis gitu. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Untuk LKPD dan juga evaluasi yang telah dikerjakan bisa dikumpulkan ke depan ya, melalui ketua kelompok ya, melalui ketua kelompok. Sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Bapak akan memberikan sebuah penghargaan pada kelompok yang mempresentasikan LKPD yang terbaik tadi. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk maju dulu. Ya, 3 nak. 3 nak. Oke. Sini. Berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya rangkuman pembelajaran. Apa anak-anak rangkuman pembelajarannya pada pembelajaran pagi hari ini? Oke, itu ya rangkuman dari pembelajaran pagi hari ini berkaitan novel sejarah. Novel yang di dalamnya menjelaskan fakta atau kejadian sejarah berdasarkan cerita recount atau cerita rekaan dan imajinasi.
nasi. Kebahasaannya tadi ada berapa? Kebahasaannya? Ada 9 gitu. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada refleksi dulu anak-anak ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi? Apa tadi? Kebahasaan apa? Kebahasaan cerita novel sejarah. Kemudian yang paling disukai apa? Yang paling kalian sukai? Apa? Bisa membuat cerita novel sejarah. Yang belum dipahami? Paham semua? Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Untuk menambah pengetahuan, Bapak akan menayangkan sebuah video penguatan. Kalian simak baik-baik video penguatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran kita pada hari ini berhubungan dengan ciri kebahasaan teks novel sejarah dan apa saja manfaat mempelajari materi ini. Dalam materi ini kalian nanti akan mampu mengetahui ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam cerita atau teks novel sejarah. Kalian akan mampu menemukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks novel sejarah. Apa saja ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah? Yang pertama ungkapan, kedua peribahasa, 3 kalimat bermakna lampau, yang keempat konjungsi atau kata hubung temporal, yang kelima kata kerja material, yang keenam kata kerja mental, 7 kalimat tak langsung, 8 dialog, dan yang terakhir berhubungan dengan kata sifat. Majapahit menjadi kerajaan yang gemah ripah loh jinawi. Ini sudah berbentuk kelompok kata atau kalimat yang bermakna kias dan dapat kita artikan tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Ini merupakan contoh dari peribahasa yang terdapat dalam teks novel sejarah. Selanjutnya berhubungan dengan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna. Oke, itu ya dari video penguatan. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yaitu adalah teks editorial. Tetap semangat ya anak-anak? Ya, semangat untuk meraih masa depan. Baiklah ketua kelas, untuk ditutup dengan doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.